perkutut kelabang kapipit itu dengan ciri-ciri apa? Jadi burung perkutut kelabang kapipit itu dengan ciri-ciri kalau bisa merawatnya, insya Allah bisa selaras dan tidak mengakibatkan apa-apa. Karena apa? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini Wandi Cukreng masih ditemenin si Laras. Oke, baik kawan-kawan, di kesempatan kali ini Wandi Cukreng mau menanggapi tentang burung perkutut kelabang kapipit. Nah, itu juga ada kawan kita yang bertanya tentang saya dapat burung perkutut seperti kelabang kapipit, ciri-cirinya seperti ini ya. Nah, ini mau saya jelaskan dan mau saya jabarkan sedikit berdasarkan dari Mbah dulu ya yang pernah berkata ya, atau pernah ngomong yang namanya burung perkutut kelabang kapipit. Di sini untuk kelabang kapipit, perkutut kelabang kapipit itu dengan ciri-ciri apa? Jadi burung perkutut kelabang kapipit itu dengan ciri-ciri bulu putih ada di cangklakan. Nah, di dalam sayap di dalamnya. Nah, sayap ini tapi di dalamnya, di kanan dan di kiri. Di kanan juga boleh, di kiri juga boleh, dan kanan dan kiri juga boleh. Itu masuk kelabang kapipit. Nah, apakah baik dipelihara? Jawabannya seperti burung perkutut buntel mayit, atau yang disebut burungnya itu sangat-sangat pemilih. Nah, sangat-sangat pemilih. Karena apa? Karena untuk energinya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diciptakan untuk energi alamnya atau energi yoninya itu memang panas. Ini untuk segi simbol juga untuk filosofinya ada. Jadi untuk filosofi kehidupan kita, kalau bisa merawatnya, insya Allah bisa selaras dan tidak mengakibatkan apa-apa. Karena apa? Karena kalau burung perkutut yang dibilang kelabang kapipit itu, kalau ia nggak cocok, itu bisa mengakibatkan hawa panas, sakit-sakitan, rezeki seret, dan yang lain-lain atau kesialan. Itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita bisa menyelaraskan dengan energinya, sedikit yang selaras. Contohnya apa? Nah, contohnya kita harus tahu arti dari kelabang kapipit. Nah, di sini mau saya jelaskan sedikit namanya burung perkutut kelabang kapipit. Jadi kalau kelabang kapipit itu dari kata kelabang, atau kelabang itu ya kelabang. Kapipit apa? Kapipit itu dijepit atau diumpetin atau kelabang atau diumpetin, dikempit atau dikempit gini. Diumpetin atau bahasanya ya, kalau kita pakai bahasa yang gampang aja lah, bisa gampang dicerna. Kelabang itu diartikan keburukan yang diumpetin.
keburukan yang diumpetin. Nah, itu ada dua makna. Keburukan yang diumpetin itu ada dua makna, atau kelabang kapipit itu ada dua makna. Yang pertama itu bisa positif, yang kedua bisa negatif. Yang negatif, yang positif dulu. Yang positif itu kebaikan, keburukan yang diumpetin, dalam arti keburukan yang tidak boleh orang lain tahu. Karena apa? Ya karena supaya tidak menyelakai orang lain, atau barang yang jelek itu biar tidak melukai yang lain atau mencelakakan yang lain. Makanya diumpetin sendiri. Ada lagi yang negatif. Negatif buat siapa? Buat diri sendiri. Kalau kurang baik ataukah yang dibilang barang tidak baik kita umpetin, kita pakai sendirilah, umpetin. Nah, nanti kan yang merasakan tidak baik kan diri sendiri. Itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Nah, paham gak ini kawan-kawan ya? Jadi menyembunyikan barang yang tidak baik itu bisa nanti kawan-kawan memaknai sendiri. Jangan salah. Dan jangan lupa, kita menyembunyikan bangkai, lama-lama tercium juga baunya. Nah, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang yang tidak baik pasti nanti dimunculkan. Nah, kan begitu kurang lebihnya. Paham gak kawan-kawan ini ya? Ini yang dibilang tadi tidak baik. Apa yang dilakukan yang tidak baik atau yang menyimpang dari norma-norma manusia, norma-norma agama atau norma-norma yang sewajarnya, itu kalau walaupun diumpet-umpetin atau disembunyikan, itu lama-lama juga tercium juga. Nah, maka dari itu kalau memelihara burung perkutut itu biar energinya itu selaras, tidak berakibat tidak baik, atau kan tadi kan energinya kan panas. Kalau sama-sama kita tidak baik, terus itu energinya panas, ya kita tetap kena yang tidak baik, sering sakit-sakitan, sering yang lain-lain lah. Itu mengakibatkan tidak baik, dan banyak yang tidak selaras, kebanyakannya tidak cocok. Tapi kalau bisa menyelaraskan, itu insya Allah cocok dan tidak mengakibatkan apa-apa, dan bisa mengakibatkan kebaikan. Nah, maka dari itu kalau mau menyelaraskannya, kita harus jujur apa yang kita lakukan, atau kita ibaratkan apa ya, yang kita aslinya tidak baik ataukah punya pikiran yang buruk atau apa-apa, itu kalau bisa jangan diumpet-umpetin, jangan disembunyikan. Harus kita ngomong apa adanya, dan semuanya pasti berjalan dengan lancar. Dan yang tadinya mau mengakibatkan buruk, jadi meminimalisir tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, kalau memang tidak sengaja, ibaratkan apa ya, ambil contoh kecil, tidak sengaja
barang orang atau barang teman sendiri ke bawah. Ambil contoh kecil, korek tidak sengaja ke bawah karena lupa. Nah itu nyampe rumah inget, ini korek siapa? Nah ini korek si Ono nih. Wah itu kan kalau kita tidak ngomong kan buruk, nanti diumpetin. Nggak usah ngomong, nggak usah ngomong lah, biarin aja. Itu yang dibilang menyembunyikan hal yang tidak baik. Tapi kalau kita ngomong, bro, koreknya ke bawah saya, maaf, saya nggak saya ngeblank, saya langsung bawa, ini saya balikin. Oh ya udah nggak apa-apa, tuh kan malah jadi yang tadinya tidak baik malah jadi baik. Jadi tidak kalau dikembalikan itu jadi meminimalisir yang tidak diinginkan tadi. Dan itulah nanti kalau memelihara burung perkutut kelapa kapipit itu biasanya nanti bisa selaras, kurang lebihnya begitu. Bisa dipahami ya kawan-kawan? Mudah-mudahan dipahami ya. Dan ada beberapa hal yang memang tidak boleh disampaikan atau ini boleh disembunyikan. Nah ini ada beberapa hal yang boleh disembunyikan. Nah itu gak lepas dari yang tadi kelapa kapipit tadi, itu juga ada termasuk dari itu. Apa saja yang boleh disembunyikan dan wajib disembunyikan dan jangan disampaikan. Kalau yang tadi kan jangan menyembunyikan hal yang tidak baik, dan ini menyembunyikan hal yang baik atau yang dibilangnya itu kita boleh berbohong. Berbohong dalam arti apa? Nah di sini kita tidak boleh terlalu jujur. Ibaratkan kita ambil contoh kecil, penghasilan kita ke tempat orang lain, ke tempat orang-orang yang mungkin ya sembarang orang lah. Kalau penghasilan kita gede ataukah harta kita banyak, atau ibaratkan punya harta banyak, itu tidak sembarangan dikasihkan ke orang lain atau tidak boleh diumbar-umbar. Saya punya duit banyak, saya gajinya gede, itu tidak boleh sembarangan, kecuali memang itu buat syarat. Contoh syarat dalam mengurus sesuatu, contoh di sekolahan mengurus atau penghasilan untuk ngurus apa ya, yang itu kayak BPJS apa ya pokoknya yang di kantor-kantor ngurus tentang kantor-kantor yang memang harus jujur, itu boleh. Tapi kalau ke setiap orang itu jangan, itu yang tidak boleh. Nah terus ada lagi yang tidak boleh jujur, itu tentang privasi diri sendiri. Contoh hal tentang pribadi keluarga, tentang pribadi pasangan, pribadi anak, itu jangan sembarangan diumbar-umbar. Nah kayak semacam itu boleh disembunyikan atau boleh diumpetin. Itu boleh. Kawan-kawan mungkin bisa mengeksplor lagi. Jadi yang tidak boleh diumbar atau boleh diumpetin itu yang tentang privasi tentang privasi diri sendiri atau keluarga. Baik kan, mungkin saya akhiri. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati saya mohon maaf. Ada yang mau berkenan kritik silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau ada yang salah yang mohon dikoreksi. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.